Banding Malaysia di CAS 99% ditolak. FIFA kecewa tidak ada orang yang mengaku bersalah di balik pemalsuan dokumen. Permasalahan makin rumit, berpotensi melibatkan kepolisian lintas negara. Netizen, dasar ya negara tetangga. Kasus pemalsuan dokumen pemain Malaysia yang sempat mengguncang sepak bola Asia kini memasuki babak baru yang jauh lebih berat dari apa yang diperkirakan. Setelah Malaysia mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport atau CAS, harapan mereka untuk membersihkan nama baik federasi tampaknya benar-benar berada di ujung tanduk. Laporan terbaru menyebutkan peluang banding itu untuk diterima hanya sekitar 1%. Artinya, secara praktis, hampir mustahil banding tersebut menghasilkan keputusan yang membalik putusan awal. Sumber internal di lingkaran investigasi menyebutkan bahwa CAS tidak menemukan dasar kuat untuk meringankan hukuman Malaysia. Sebab, inti masalahnya tetap sama. Ada dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sistematis, namun tidak ada satupun pihak yang mengakui perbuatan tersebut. Justru hambatan ini yang membuat FIFA semakin kecewa. Karena di level internasional, integritas administrasi pemain adalah fondasi utama sebuah federasi sepak bola. Tanpa transparansi, sulit bagi FIFA untuk mempercayai sistem pendaftaran pemain dari sebuah negara. Sikap bungkam yang dipilih banyak pihak di Malaysia dianggap sebagai inti persoalan. Tidak ada pelatih yang bicara, tidak ada staf federasi yang maju. Tidak ada pemain yang memberikan keterangan, dan tidak ada pejabat administrasi yang mengakui kesalahan. Semua diam seolah-olah masalah ini muncul dengan sendirinya. FIFA menilai sikap seperti ini bukan hanya merusak nama baik federasi, tetapi juga menghambat proses penyelidikan yang seharusnya bisa selesai jauh lebih cepat. Ketika sebuah federasi tidak mampu memberikan kejelasan, maka konsekuensinya bertambah panjang. Dan itulah yang sekarang terjadi. Permasalahan yang awalnya hanya berkisar pada manipulasi tanggal lahir dan data kewarganegaraan, kini melebar ke potensi pelanggaran lintas negara. Karena beberapa dokumen yang dipalsukan diduga melibatkan institusi resmi di luar Malaysia. Ada materi yang terkait dengan negara asal pemain, ada bagian yang menyangkut proses naturalisasi, dan ada jalur legal yang tampak dimanipulasi tanpa persetujuan negara terkait. Inilah yang membuat penyidik internasional mulai menilai bahwa kasus ini tidak cukup hanya ditangani oleh otoritas sepak bola. Ada indikasi serius yang bisa menyeret kepolisian di lebih dari satu negara. FIFA sebenarnya memberikan kesempatan kepada Malaysia untuk menunjukkan itikat baik. Dalam beberapa kasus serupa di negara lain, federasi memberikan klarifikasi terbuka, memecat pejabat yang bertanggung jawab, dan menyerahkan bukti yang memudahkan penyelidikan. Namun, Malaysia memilih bertahan dengan narasi lama. Tidak ada yang salah, tidak ada pelanggaran, dan tidak ada individu yang terlibat. Sikap seperti ini membuat FIFA frustrasi. Karena jika tidak ada pelaku, artinya federasi ingin mengatakan bahwa dokumen itu memalsukan diri mereka sendiri. Sementara itu, masyarakat sepak bola Asia semakin memberi tekanan. Negara-negara yang merasa dirugikan, terutama rival Malaysia di level regional, mempertanyakan moralitas sebuah federasi yang tetap ingin bertanding, tetap ingin mengambil bagian dari kompetisi internasional, sementara mereka tengah berada dalam sorotan pelanggaran yang begitu serius. Bahkan, beberapa analis menyebut Malaysia seharusnya menahan diri dari kompetisi internasional dulu, sampai kasus ini tuntas. Namun lagi-lagi tidak ada langkah konkret dari federasi. Yang membuat masalah semakin besar adalah fakta bahwa FIFA sudah beberapa kali meminta dokumen tambahan, dan Malaysia selalu memberikan jawaban yang dinilai tidak memadai. Di beberapa laporan, ada inkoherensi antara data federasi dan data imigrasi, perbedaan tanggal, perbedaan nomor registrasi, dan pengajuan dokumen yang tidak sesuai prosedur. Semua ini dianggap menunjukkan bahwa pemalsuan bukan kebetulan, melainkan ada pola. Ketika kasus seperti ini mulai menyentuh ranah hukum antar negara, potensi hukuman juga bukan hanya sanksi sepak bola. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen resmi, dampaknya bisa masuk ke kriminal. Itu berarti beberapa pejabat bisa berhadapan dengan hukuman pidana, bukan sekedar larangan berkecimpung di sepak bola.
Inilah yang membuat isu ini semakin sensitif. Karena jika melibatkan aparat hukum internasional, maka kontrol federasi terhadap narasi menjadi semakin terbatas. Di tengah isu serius ini, respons publik di media sosial kembali keras. Banyak warganet yang merasa keputusan CAS dan sikap FIFA sudah tepat karena menurut mereka Malaysia perlu menunjukkan pertanggungjawaban, bukan justru terus menghindar. Komentar seperti dasar ya negara tetangga muncul sebagai bentuk frustasi publik yang menganggap drama ini sudah terlalu panjang dan penuh inkonsistensi. Kedepan, apa yang terjadi? Jika CAS menolak banding sepenuhnya, Malaysia bukan hanya menghadapi sanksi administrasi. Mereka bisa kehilangan kepercayaan dari federasi-federasi lain di Asia. Bahkan, bisa berdampak pada hubungan diplomatik sepak bola dengan negara tetangga yang merasa dirugikan. Karena di titik ini, isu pemalsuan dokumen bukan lagi sekedar pelanggaran teknis. Ini menyangkut etika, integritas dan kompetensi sebuah federasi nasional. Yang jelas, semakin lama Malaysia tidak mengungkap siapa yang bertanggung jawab, semakin besar konsekuensi yang harus ditanggung. Dan seiring berjalannya waktu, tekanan dari FIFA, AFC dan komunitas sepak bola global menjadi semakin kuat. Tidak ada federasi yang bisa selamat dari skandal sebesar ini tanpa menunjukkan transparansi. Dan jika Malaysia tetap memilih diam, maka hukuman paling berat bukan sekedar penolakan banding, melainkan hilangnya kepercayaan dunia sepak bola terhadap kredibilitas mereka.